Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila Zalfatu Failah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu selaku DPRD Kabupaten Serayu ya Bu? Serayu, Kalimantan Kabupaten Seruyan. Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Yang telah mau meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai. Boleh minta tolong memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Terima kasih ya atas silaturahminya. Mudah-mudahan dengan acara ini saya terutama bisa membantu adik dalam menyelesaikan tugas kuliahnya. Nama saya Bu DRA Hajah Maskuatun. Kami dari Partai Persatuan Pembangunan. Kami dari anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kami di DPRD di Komisi 3, yaitu yang membidangi tentang pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat Seruyan. Dan alhamdulillah kami juga dipercaya oleh masyarakat sini, yaitu sudah 3 periode. Ya. Terima kasih. Ya. Kalau boleh tahu Ibu masuk fraksi dan komisi apa ya? Kalau kami bergabung dengan fraksi yaitu Golkar, yaitu fraksi Golkar. Jadi gabungan Golkar dengan P3. Kemudian Bu Haji masuk di Komisi 3 untuk periode ini yang membidangi tentang kesejahteraan masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lainnya. Baik, terima kasih Bu. Saya langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Ya, sudah. Apa sih yang Ibu ketahui tentang hukum tata negara dan seberapa pentingkah hukum tata negara ini ada? Kalau masalah hukum terus terang aja Bu Haji agak kurang begitu mendalami karena basic Bu Haji adalah guru, jadi tapi sedikit banyak kalau hukum itu yaitu tatanan yang mengatur masyarakat untuk melakukan hal-hal yang supaya teratur gitu. Karena ini yang ditanyakan adik yaitu masalah hukum tata negara, berarti hukum tata negara itu yaitu aturan lembaga atau badan atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kenegaraan atau organisasi yang berkaitan dengan kenegaraan supaya negara ini bisa berjalan dengan lancar dengan adanya hukum tata negara ini. Misalkan saja fungsi dan tugas jabatan kepegawaian, misalkan jabatan di lembaga negara, mungkin juga tentang tugas-tugas di di badan-badan yang menyangkut tentang negara, mungkin wewenangnya juga dan lain-lain. Untuk terus terang kalau masalah hukum tata negara kami kurang begitu detail lah itunya. Tapi yang pasti hukum tata negara itu menjalankan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan badan-badan yang memiliki badan-badan yang bersangkut paut dengan kenegaraan. Itu aja yang sekilas yang diketahui oleh Bu Haji ya. Ya udah, makasih Bu. Yang lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Ibu tentang kinerja DPRD Kabupaten Serayun? Kalimantan Tengah saat ini? Apakah di masa pandemi COVID-19 berdampak pada kinerja para DPRD? Pada intinya itu tidak.
Kalau kinerjanya tetap aja, kalau misalkan waktu pembahasan seperti penganggaran atau membahas undang-undang, kan ada 3 fungsi untuk DPRD. Yang pertama yaitu anggaran, yaitu kita membahas anggaran APBD, terutama yaitu karena kita berdomisili di Kabupaten Seruyan, maka APBD Kabupaten Seruyan. Kemudian yang kedua yaitu kita membahas, ya rajin itu pembahasan perda terutama yaitu perda-perda yang ada di Kabupaten Seruyan. Perda itu bisa dari pemerintah daerah, bisa juga dikeluarkan dari inisiatif DPRD Kabupaten Seruyan. Dan yang tiga yaitu DPRD kinerjanya yaitu mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang selama ini dilaksanakan. Dan untuk bulan-bulan ini kita membahas LKPJ. Yang ada cuman itu aja, biasanya itu masalah persidangan di masa pandemi ini. Kalau misalkan tidak cuman persidangan atau paripurnanya itu satu muka atau satu tidak perlu adanya diskusi, maka biasanya bisa dilaksanakan dengan Zoom. Tapi kalau misalkan pembahasan atau rapat-rapatnya itu harus ada diskusi seperti pembahasan undang-undang atau perda, atau misalkan pembahasan LKPJ atau pembahasan tentang keuangan, pelaporan keuangan pemerintah daerah yang di situ ada komunikasi, itu maka harus ada pertemuan secara langsung. Dan kalau misalkan rapat pertemuan secara langsung dibatasi karena di masa pandemi ini. Jadi yang biasanya semua kepala dinas diundang itu tidak diundang, cuman perwakilan aja itu. Jadi kinerjanya saya kira masih tetap untuk DPRD, tapi yang beda itu mungkin rapat-rapatnya. Bisa lewat Zoom, bisa lewat tatap muka itu. Ada lagi yang bisa dibantu? Bagus ya enggak sinyalnya? Halo? Halo? Halo. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Bu. Terima kasih. Secara garis besar, menurut Ibu, bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Serayun, Kabupaten Serayun, Kalimantan Tengah saat ini? Salah, Kabupaten Seruyan. Oh, Seruyan. Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah saat ini. Alhamdulillah, kalau kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan itu ya dibilang sedang ya nggak terlalu perekonomiannya enggak itu, tapi alhamdulillah bagus dengan adanya di sini berdirinya perusahaan-perusahaan besar seperti kelapa sawit atau ilegal atau itu kayu, maka bisa meningkatkan perekonomian terutama masyarakat Kabupaten Seruyan. Ya, di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang menangani yaitu perkebunan sawit. Jadi alhamdulillah dengan sumber daya alamnya masih melimpah, tinggal masyarakatnya aja malas enggak. Di sini alhamdulillah sumber alamnya bagus. Tapi dari kebijakan gubernur, setiap kabupaten ada beberapa desa dijadikan kabupaten KB, yaitu ini untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya desa KB, maka akan terjadi pembatasan kelahiran. Bukannya membatasi 2 atau 3, enggak, menata kelahiran.
kemudian masalah pendidikan lebih teratur, kemudian masalah kesehatan lebih teratur. Untuk ini kesejahteraan masyarakat Seruyan. Dan pemerintah Kabupaten Seruyan proaktif terhadap apa yang ada di Kabupaten Seruyan, ya terutama sumber daya alamnya. Karena di sini dekat pantai, jadi kebijakan-kebijakan Seruyan ke pemerintah Kabupaten Seruyan sangat membantu para nelayan yang ada di Kabupaten Seruyan. Begitu juga yang di daerah pertengahan karena daerah perkebunan, jadi para investor atau para perkebunan sawit harus mengharuskan kalau mau mendirikan perkebunan kelapa sawit, maka 20% itu harus untuk masyarakat yang ada di sekitar perkebunan. Dan di sekitar perkebunan itu harus ada desa binaan dari sawit. Nah, itu yang sangat membantu. Dan di sini juga sudah ada perda yang mengatur bahwa dari DPRD bahwa kalau karyawan dari perusahaan besar itu 60% harus orang lokal. Jadi tidak mayoritas orang luar. Nah, harus 60% yaitu masyarakat lokal. Masyarakat lokal itu yaitu masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Seruyan. Dengan adanya perda ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Seruyan itu. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya Bu informasi yang saya dapatkan. Yang terakhir mungkin Ibu bisa menyampaikan pesan singkat untuk anak muda saat ini khususnya mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum. Baik. Kami berpesan kepada siswa karena adik-adik mahasiswa ini ada penerus bangsa seperti adik siapa Najwa ya. Yeah. Ini hukum, mempelajari hukum ini mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat untuk negara dan bermanfaat untuk diri sendiri. Dan apalagi hukum tata negara ini supaya bisa maka mengharapkan saya sebagai penerus lah, sebagai kader, baik itu nanti kerja di bidang mana, di bidang pemerintahan atau di bidang perusahaan yang lain, kan sudah tahu hukum-hukum yang telah dipelajari sehingga tatanan-tatanan ini sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia itu, supaya bisa terutama karena ini hukum tata negara, jadi mudah-mudahan negara kita ini bisa berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada. Sudah, Pak. Oke, sudah selesai ya Bu wawancaranya. Terima kasih banyak Ibu mau meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarahi. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Amin. Misalnya apabila dalam jawaban Bu Hajinan tadi ada kurang untuk D2, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Itulah sebatas kemampuan kami, terutama masalah hukum ya. Soalnya basic kami bukan basic dari hukum, jadi sebenarnya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.